Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AI, saya izin memperkenalkan diri, saya M. Zaki Putrahman dengan NIM 24523172 dan teman saya Saya Nadif Pramudia dengan NIM 245237179. ingin mempresentasikan proyek kami yang bernama Employee Attrition Prediction System. Yang pertama itu ada di Employee Attrition Prediction System ini ada di bagian home. Tujuannya untuk memprediksi karyawan yang berisiko resign untuk pencegahan dini. Teknologinya menggunakan 5 algoritma yaitu logistic regression, decision tree, random forest, SVM, dan XGBoost. Datasetnya menggunakan IBM HR Analytics dengan 1.470 karyawan dengan 35 fitur. Konteks permasalahannya, perusahaan menghadapi masalah employee attrition, karyawan resign yang tinggi, kehilangan karyawan berpengalaman dapat menyebabkan biaya rekrutmen tinggi, waktu training, dan penurunan produktivitas. Solusinya, maka dari itu, kelompok kami mencari solusi untuk membangun sistem prediksi berbasis machine learning yang dapat identifikasi dini karyawan yang berisiko resign, analisis faktor apa yang mempengaruhi keputusan resign, intervensi cepat dari HRD, rise gaji, promosi, work-life balance. Urgensinya itu karena attrition rate-nya tinggi, kerugian finansial besar, kompetisi talent semakin ketat, dampak langsung ke operasional dan moral tim. Di data exploration ini ada di sini kita bisa lihat dataset 1.470 karyawan dengan 35 fitur, attrition-nya rate 16%, dataset imbalance, ada 6 visual interaktif, ada distribusi attrition, ada attrition berdasarkan departemen, ada attrition berdasarkan age group, ada distribusi gaji, stay, dan resign, dan correlation heat map-nya. Lalu ada model training. Di model training ini sistem akan kita start dulu. Lalu sistem akan training 5 algoritma machine learning sekaligus. Yang pertama ada logistic regression, Bayesian model. Yang kedua ada decision tree. Yang ketiga ada random forest. Keempat ada SVM. Kelima ada XGBoost. Hasilnya itu semua model di compare dengan 5 metrik, akurasi, prediction, recall, advanced score, dan AUX. Faktor paling berpengaruhnya itu ada monthly income, overtime, job satisfaction, years on company, work-life imbalance. Dan seperti yang kita lihat ada split data itu seperti training set 70% digunakan untuk mengajarkan model, testing tesnya 30% digunakan untuk evaluasi, dan stratify-nya untuk memastikan proporsi stay versus resign sama di train data test. Untuk ROC Versus L modelsnya itu penjelasannya untuk menunjukkan trade-off antara true positive rate, recall, dan false positive rate-nya, dan aus area under curve mengukur seberapa baik model membedakan antara dua kelas, dan AUC-nya 1,0 model sempurna, AUC-nya 0,5 model seperti tebak random. Semakin tinggi AUC, semakin bagus modelnya. Dan untuk penjelasan confusion metric itu true negatif 285 prediction itu stay, aktual stay. False positifnya 85 prediksi resign, aktualnya stay. False negatif 19 prediksi stay, aktual resign. True positif 52 prediksi resign dan aktual resign. Classification reportnya itu logistic regression. Precisionnya dari yang diprediksi positif beberapa yang benar. Recallnya dari yang aktual positif beberapa yang terdeteksi. F1 skornya harmonic mean dari precision dan recall, seperti dari jumlah aktual data di setiap kelas. Oke, selanjutnya prediction untuk employee attrition prediction ini setelah di training modelnya, kemudian kita bisa melakukan input untuk melakukan prediction langsung ya. Jadi yang pertama kita pilih dulu untuk modelnya,
kita bisa memilih salah satunya logistic regression, kemudian decision tree, ada random forest, ada SVM, dan XGBoost. Dan kita contohkan saja, misalkan kita menggunakan logistic regression ya, kita masukkan input data karyawannya. Misalkan kita cek sebentar, age-nya 25, kemudian monthly income-nya 5.000, kemudian distance area-nya, distance from home-nya 8, kemudian years at company-nya misalkan kita set 6, kemudian years in current role-nya kita misalkan set 5. Untuk gender juga female atau male, contohkan saja female di sini. Kemudian overtime atau tidak, kemudian departemennya misalkan kita di sales ya. Kemudian untuk job role di sini dia sebagai eh, sales execution atau research scientist, laboratorium teknik, atau manufactory redaction atau healthcare representative, kemudian atau dia seorang manager. Kita contohkan saja seorang manager. Kemudian kita juga bisa eh, ukur, pilih seberapa job satisfying, kemudian work life balance-nya berapa, kita set aja 3, job satisfying-nya 2, kemudian kita bisa lakukan prediksi iteration langsung di sini. Nah, muncullah prediksinya ya, dengan input-input yang sudah kita masukkan dengan age 25, monthly income 5.000, kemudian distance from home 8, dan lain-lain. Diprediksi dengan model logistic regression itu dihasilkan dia diprediksi akan resign dengan confidence 98,63% dan price level itu high. Jadi rekomendasinya apa? Jadi karyawan ini kita prediksi dia akan resign. Jadi karyawan ini beresiko tinggi untuk resign. Jadi lakukanlah one-on-one meeting, kemudian evaluasi gaji dan benefitnya. Kita apa bicara tatap muka, kemudian kita evaluasi gaji atau benefitnya, kemudian kurangi overtime secara berlebihan, kurangi jam kerja yang terlalu berlebihan, kemudian tingkatkan juga work life balance-nya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk prediction ya. Setelah itu yang terakhir about this project. Jadi tentang proyek ini, aplikasi ini dibuat sebagai tugas untuk tugas fundamental science data dengan topik yang kami pilih yaitu employee attrition prediction menggunakan machine learning. Kemudian tujuannya untuk apa sih? Tujuan dari proyek kami ini untuk membangun sistem prediksi berbasis AI untuk membantu perusahaan. Jadi target kita tuh eh, mungkin salah satunya HRD gitu untuk mengidentifikasi karyawan yang beresiko untuk resign. Kemudian yang kedua tujuannya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi attrition itu apa. Kemudian untuk melakukan tujuan lain seperti mengambil tindakan preventif atau presentation, ya melakukan pencegahan awal apabila kita prediksi wah ini diprediksi akan resign seperti itu. Kemudian teknologi yang kita gunakan di front end kita gunakan Streamlit, kemudian untuk data processing kita menggunakan Pandas dan NumPy. Untuk visualization kita menggunakan Matplotlib, Lib, kemudian menggunakan Seaborn dan Plotly. Untuk machine learningnya kita menggunakan Scikit-learn dan XGBoost. Untuk deploy-nya kita menggunakan Streamlit Cloud. Untuk machine learning modelnya ya yang tadi saya sebutkan ada logistic regression yaitu linear classification model, kemudian decision tree atau tree based model dengan interpretability yang tinggi, kemudian random forest, sample model dengan multiple trace, kemudian support vector machine, kernel based classification, kemudian XGBoost, advanced gradient boosting algorithm. Untuk datasetnya kita sumbernya dari IBM HR Analysis Employee Attrition and Performance. Platformnya kita gunakan Kaggle. Jumlah recordnya sekitar 1.470 employee dengan jumlah featuresnya 35 features dan targetnya attrition yes atau no gitu. Kemudian untuk evaluation metric ya accuracy overall correctness. Kemudian untuk precision positif, prediction accuracy. Kemudian untuk recall-nya true positive detection rate. F1 score-nya harmonic means of precision and recall. Untuk AUC-nya atau area under ROC curve. Kemudian confusion matrix-nya itu detail prediction breakdown. Oke, ini. Jadi eh, sekian presentasi dari project eh, Employee Attraction Prediction System dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.